Kalau undang-undang ITE itu hukum formil apa material? Apanya? Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE? Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini masih sekaitan dengan pemeriksaan saksi ahli bahasa linguistik forensik. Nah, ini sangat lucu sahabat-sahabat karena terjadi debat kusir dan juga penonton itu hampir di penggemarnya si Bambang Tri dan Sugi Nur ini diminta untuk duduk semua dan kalau tidak mau mendengar maka akan dikeluarkan dari persidangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah si jaksa menjebak ini jebakan Batman-nya jaksa penuntut umum. Apakah undang-undang ITA atau IT itu masuk sebagai hukum formil atau material? Nah, itu sahabat-sahabat. Ternyata saksi ahli ini salah menjawab dan dapat bantahan yang keras dari pengacara Sugi Nur dan Bambang Tri. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, perdebatan yang terjadi di sini, ya mari kita lihat videonya. Izin Ketua Majelis. Izin sebentar. Penonton, dalam persidangan ini kita menyediakan kursi biar di belakang tuh bisa melihat ke depan. Alangkah bagusnya duduk semua. Ya. Jadi yang di belakang tuh bisa melihat. Daripada saya memerintahkan kepada petugas yang berdiri untuk dikeluarkan dari persidangan. Jadi semua duduk. Kalau yang nggak kebagian tempat duduk, saya perintahkan kepada petugas untuk mengeluarkan yang berdiri. Masa kalah dengan sidang Sambo yang nasional. Di sini semua berdiri semua. Ini bukan menonton sirkus atau pasar malam, gini sidang. Ini bukan. Ya, oke. Terima kasih Ketua Majelis. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya ya ahli ya, Profesor Onar. Definisi onar itu dalam undang-undang ITE atau mungkin yang peraturan yang ada di undang-undang ITE nggak ada onar. Nah, maksud gini, keterangannya itu merupakan gejala material atau psikis. Apa? Berkaitan dengan saudara tadi menjelaskan keonaran juga, ya, keonaran juga. Yang ingin saya tanya itu merupakan gejala material atau psikis? Atau kan saudara tadi menjelaskan bahwa misalnya itu gejala material, apakah misalnya terjadi itu harus misalnya pukul-pukulan, perkelahian atau segala macam. Tapi ini kan sebenarnya gejala psikologisnya terhadap suatu keonaran itu sendiri. Pendapat saudara? Menurut KBBI, ya, onar itu ya adalah tindakan ya yang mengganggu ketertiban umum. Anda buka di Google KBBI ya. Tulis ya. Itu ya, itu fenomena yang mengkaitkan dengan terganggunya ketertiban umum ya dan bersifat fisikal. Itu KBBI. Oke. Para pemakai bahasa Indonesia ya, saya tunjukkan itu di di Metro TV ya, itu di Indo News ya, di majalah Vista. Saya bongkar itu bukti ya bahwa masyarakat Indonesia bagaimana memaknai onar. Semuanya bersifat fisik. Nonton konser Good Blast, anak-anak muda bikin onar. Ya. Geng motor membawa senjata tajam bikin onar. Jadi itu artinya sebagai ahli linguistik forensik saya harus membuat kesimpulan. Enggak sembarang orang loh dikenai label onar. Ya. Dan itu ya terbukti dalam pemakaian tidak produktif, tidak semua ya.
ketertiban umum di level onar, ada yang huru-hara, ada yang kerusuhan, ya. Ini Ya. onar sangat spesifik, ya, fenomena sosial, bukan fenomena kognitif. Oke. Kemudian, saudara kan ahli linguistik forensik ya. Ya. Tadi bisa menjabarkan sejauh mana tentang pasal-pasal yang kami dakwaan Ya. sebagaimana pertanyaan PH. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel saja. Kalau undang-undang ITE itu hukum formil apa material? Apanya? Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE. Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Itu ketentuan. Keberatan yang mulia, pendapat yang salah silakan. Nanti tanyakan ahli pidana. Nggak usah, sebentar, tenang, gitu. Saudara gini ya. Tolong tenang. Ye. Saudara menjelaskan bahwa undang-undang ITE itu ketentuan hukum material, padahal itu hukum formil. Biar Saya kasih beritahu. yang mulia, mohon maaf. Sebentar, itu kesimpulan nanti. Izin yang mulia. Oke. Ya. Kemudian, karena beliau tadi menjelaskan tentang dia orang ahli linguistik forensik, tapi ditanya tentang pasal-pasal. Saya Itu tanya, unsur bahasanya, Bro. ini saya belum sebentar, bertanya Ge. mengenai Ge, aktual gini aja lah, dari- apa mensrea dalam sebentar. tindak pidana itu yang perlu dibuktikan. Oke. Sebentar. Makanya saya bikin begitu karena Sebentar, tenang. Iya, tenang dulu. Oke. Ya. oke. Makanya saya tanya tadi menjelaskan tentang ketentuan pasal-pasal. Saya tanya aja undang-undang ITE Sebentar. Tolong jangan ada yang debat di sini, tolong, Ge. Tolong dipahami ini sidang, tolong, Ge. Ahli boleh tidak tahu, tapi ahli tidak boleh bohong. Ge. Saya ilmuwan. Ge, kita Saya hargai. ilmuwan, Ge. boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ge, betul. Ge. Anda hanya memberikan Salah, tapi Ya. tidak boleh bohong. Anda di sini Terima kasih hanya pada memberikan Anda pendapat. telah mengingatkan saya. Ge. Nah, saya kira itu videonya sahabat-sahabat ya. Terjadi perang debat kusir ya, yang tidak ada habisnya sahabat-sahabat. Nah, karena kenapa tidak ada habisnya? Karena saksi ahli ini sering mau mengeles. Itu ya, di situ lucunya sahabat-sahabat ya, karena ini saksi ahli sering mau mengeles atas kesaksiannya. Nah, ada yang menarik sahabat-sahabat ya. Ternyata si jaksa penuntut umum ini mencoba menjebak karena di awal-awal persidangan si saksi ahli linguistik forensik ini itu betul-betul menguasai pasal-pasal. Betul-betul menguasai pasal-pasal yang kemudian diserang balik apakah IT itu masuk hukum formil atau material. Nah, jawabannya ternyata dia bilang bahwa itu masuk hukum material, dan jaksa langsung menyimpulkan bahwa itu salah, ini hukum hukum formil. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Nah, di situ sahabat-sahabat, dan ini saya kira ahli ini karena mereka adalah saksi ahli yang didatangkan untuk meringankan Sugitnur dan Bambang Tri, saya kira memang betul-betul kewalahan untuk mencari narasi pembenaran atas apa yang dilakukan oleh Sugitnur dan Bambang Tri. Kemudian juga sahabat-sahabat, saya kira kalau kita mengingat kemarin di waktu jaksa penuntut umum mendatangkan saksi ahli bahasa yang dari kesaksian jaksa penuntut umum, ternyata itu sangat jauh berbeda sahabat-sahabat, bahwa dia lebih menekankan pada substansi yang namanya keonaran itu lebih pada tindakan fisik, kan begitu sahabat-sahabat. Tetapi kalau kita yang menelaah kembali hasil kesaksian di saksi ahli bahasa yang kemarin itu, onar saja itu bisa terjadi di dunia maya, kan begitu. Nah, itu sahabat-sahabat, itu yang sedikit bertentangan yang mencari runutan-runutannya di mana jawaban yang pas.
Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.